Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas komen yang muncul di video-video lama ya. Ada dua video yang sering mengundang komentar-komentar. Komentar positif itu di video yang sharing hasil videonya Pro, yang penulis sharing lagi video tentang mesin itu jadi sangat bersih setelah pakai oli campur minyak goreng mobil ya. Itu videonya berulang kali ada beberapa orang yang konfirmasi, oh iya saya pakai ini, hasilnya ini. Kebanyakan juga yang 100% minyak goreng yang komen di situ. Terus ada juga yang di anti ya, komentar negatif, komentar nggak setuju, komentar protes. Ada yang soal engine stopper, ada yang soal silek, tapi paling banyak ya soal minyak goreng, terutama uji memanasi oli full sintetik lawan minyak goreng. Untuk yang engine stopper, orang yang membantah itu biasanya bukan orang yang praktek. Jadi omongannya selalu dari pabrikan itu selalu mendesain mesin sudah pakai perhitungan gitu ya ngomong. Jadi seakan-akan kalau diganjel itu membawa masalah. Dan ya penulis nggak tahu masalahnya apa, karena mereka nggak pernah ya ngomong masalahnya opo. Karena contohnya motor penulis nih diganjel stopper itu ya no problem tuh ya. Ban juga yang biasanya orang mengeluh aus sebelah, motor penulis ausnya rata. Ausnya ban ya tengah, bukan di samping-samping, bukan samping kiri atau samping kanan, tapi tengah-tengah. Juga soal silek juga banyak yang berceramah bahwa oh ini pasti jadi lambat. Tapi ya semua orang yang sudah nyoba pasti ngomong makin cepat tuh ya, nggak ada yang mau makin lambat. Jadi yang mengeluh ya cuma mereka yang butuh irit ya. Nggak beda mas, sama saja, tapi emang tenaga jadi naik luar biasa. Nah untuk mereka yang merasa nggak ada irit itu ya penulis rekomendasikan pasang di dalam. Tapi ya kebanyakan jadi menolak ya. Kalau makin irit tapi tenaga berkurang ya enggak, pinginnya ya makin irit makin bertenaga. Tapi karena mereka merasakan penambahan tenaganya mantap, ya wes mereka tetap pakai. Karena peningkatan tenaganya emang luar biasa untuk pakai silek gitu. Ya berikutnya adalah minyak goreng. Minyak goreng yang juga sering diprotes, bukan protes ya, mengomentari itu yang terutama dari video soal Sibun, olinya Sibun, terus dari Pak Fuad ya, sopo itu yang dari Lemigas itu loh, Pak sopo jenenge, Pak Liam, yang peneliti muda dari Lemigas. Peneliti muda itu nama jabatan ya, nama gelar dari perusahaannya ya. Jadi di Lemigas ada peneliti senior, mungkin ada peneliti muda. Itu orangnya peneliti muda. Terus apa mana ya, yang tadi itu yang uji pemanasan. Nah kalau uji pemanasan itu terakhir
ada yang menarik ya, yang ngasih pertanyaan. Kan oli yang dicoba itu oli murah. Ya, penulis bertanya-tanya juga murahnya bagaimana, karena oli yang penulis coba bandingkan dengan minyak goreng itu adalah BM1. Oli BM1 ya bukan termasuk oli murah ya, oli tengah-tengah lah istilahnya ya. Harganya sudah 80 ribuan kan. Nah, itu jelas bukan oli murah. Kategorinya full sintetik. Penulis dapat murah karena ya penulis beli tipe yang harganya murah. Kalau yang 10W40 ya mahal juga olinya. Diuji itu telak ditunjukkan telak ya bahwa BM1 itu kalah jauh dibanding minyak goreng. Nah, orangnya protes, kalau pakai oli full sintetik mahal pasti nggak terjadi seperti itu. Ya mungkin orangnya nggak tahu bahwa penulis ini lebih banyak posting video memanasi oli itu di channel satunya ya, di Kupas Otomotif. Itu videonya ada di Kupas 2. Jadi dikomentari harus coba yang full sintetik mahal. Ya faktanya full sintetik mahal pun ya sama saja. Full sintetik mahal itu apa? Coba kasih contoh. Yang murah ada Eneos Molybdenum, ada Kicks. Yang mahal apa? 9 Power itu yang harganya pernah menyentuh 350.000 terus sekarang balik lagi 270.000. Karena ya aneh ya, oli diomongin lebih baik dari oli Jerman tapi harganya kok bisa lebih mahal dari oli Jerman lah. Yuk aneh ya. Oli yang dimaksudkan Ravenol. Nah kok bisa 9 Power made in Taiwan katanya biar lebih murah, tapi harga jual aslinya bisa lebih mahal dari Ravenol. Kan bocok dokter mobil. Katanya harga lebih murah tapi kualitas Jerman, tapi malah harganya lebih mahal. Lah mending beli Ravenol daripada beli 9 Circle. Jadi penulis sudah pernah nyoba 9 Circle. Sama. Terakhir juga penulis coba Shell Advance Power. Sama. Penulis coba KGU PAU. Cukup tahan ya KGU PAU, tapi ya sebenarnya hampir sama ya. Malub RS 4GP itu jelas 100% sintetik ya, sama. Oli apa maneh Vigoro 100% sintetik ya, sama. Oli Ravenol ester ya sama, cepet hitam. Apa maneh ya oli sing larang Hipone R4000 RS 100% sintetik sama, cepet hitam. Oli Unil Opal 100% sintetik sama, cepet hitam. Pastron Platinum sama. Pastron sintetik sama. Apa maneh Pastron diesel sama. Apa maneh bahkan yang kayak Amsoil Signature, kayak Redline, FK PAU ester, bahkan termasuk oli-oli yang penulis rekomendasikan pun ya, yang daya tahan terhadap panasnya itu jauh lebih baik daripada oli-oli sintetik ya. Termasuk juga Repsol Smarter ya. Padahal itu disebut full sintetik, harganya juga paling mahal. Repsol untuk sepeda motor kan ada yang murah, ada yang mahal. Wis itu yang paling mahal Repsol Smarternya. Untuk versi motor Matic 150.000.
harga diskon. Penulis coba juga ya, cepet hitam ya. Oli-oli rekomendasi yang kayak FK, Pau, Ester, Petronas, GP ya, GP4T atau apalah itu. Terus apa mana ya, sing ono paune Delvaguan, itu daya tahan terhadap panas jauh lebih baik daripada oli-oli full sintetik yang cepat hitam, tapi tetap sama aja, kalau dibandingkan minyak goreng jauh lebih menang minyak goreng. Guys, ngelawan kalau untuk soal pemanasan, uji tahan panas. Kenapa? Karena titik didih minyak goreng itu tinggi. Titik apa ya? Titik didih tinggi ya, titik yang hubungannya dengan panas-panas juga tinggi juga. Flash point, oksidasi tinggi semua. Sebenarnya ya orang itu mudah kok untuk tahu itu, tinggal diuji pemanasan. Dan uji pemanasan itu bukan sesuatu yang kompleks ya, nggak punya wadah khusus ya, pakai sendok lah. Masa nggak dua sendok? Orang punya kompor biasanya punya sendok. Kalau takut kayak sombalik ya pakai sesuatu yang lain lah. Karena kalau stainless steel dipanasi itu warnanya akan berubah dan nggak balik awal ya. Ya kalau misalnya takut ketahuan lah ya, pakai aluminium misalnya. Lagi pula kita kan uji pemanasan itu nggak pakai api paling besar ya, tapi api paling kecil kompor gas sepiro saja. Api paling kecilnya kompor gas itu sudah cukup untuk membuat oli itu mencapai titik yang bisa membuatnya berubah warna. Jadi api paling kecil pun bisa loh ya, nggak perlu yang paling tinggi. Di api yang sama itu ya minyak goreng kalem-kalem aja, nggak berubah warna atau apa, bahkan mendidih aja belum. Sementara itu oli mesinnya sudah mendidih lebih dulu. Orang-orang itu banyak yang nggak sadar ya bahwa yang namanya oli full sintetis sekarang itu sudah nggak kayak dulu lagi. Dulu oli full sintetik atau bahkan semi sintetik itu pasti lebih bagus dari mineral. Kalau dipanasi pasti oli mineralnya yang gosong duluan, habis duluan gitu ya, terutama gosong duluan ya, karena ya evaporation loss yang buruk itu bukan ciri oli mineral ya, oli mineral zaman dulu ya. Tapi ya tentu kekentalannya beda. Misalnya oli mineralnya 20W50, tapi oli sintetiknya juga 20W50 juga ada ya. Jadi di zaman dulu orang membandingkan kualitas oli mineral dan sintetik itu bukan dari sisi penguapannya, tapi dari sisi perubahan warna. Oli mineral itu mudah sekali teroksidasi, mudah sekali rusak, mudah sekali gosong, mudah sekali terjadi kerak gitu ya. Jadi problemnya adalah olinya yang cepat rusak, cepat jadi hitam. Jadi sama sekali nggak ada yang kayak problem sekarang, full sintetik itu kelemahannya cepat jadi hitam. Nggak ada kayak gitu ya. Orang sayanya juga nggak tahu ya bahwa oli berubah jadi hitam itu sesuatu yang buruk ya. Dari uji pemanasan pun ya, yang untuk mengetahui oli mana yang cepat hitam atau enggak, itu juga salah cara ujinya. Karena ya ujinya pakai lilin ya, yang masa ya
satunya kena api, satunya nggak kena api. Atau pakai torch, pakai sumber api yang dipegang dengan tangan. Tempatnya pindah-pindah, ganti satu, ganti satu, ganti satu. Kenapa kok nggak langsung semuanya habis taruh kompor dari satu, titik apinya sama, jaraknya sama. Kalau jelas gitu kan ya bisa ketahuan mana sih oli yang tahan panas, mana yang enggak. Tapi ini jaraknya aja enggak sama, besar apinya enggak sama. Ada juga sih yang ya kebangetan ya, masa ya menguji dua oli, yang satu itu dipanasi berapa, hampir 1 menit lebih dulu daripada yang lain. Wah, itu kemplu banget, itu kacau banget gitu ya. Yang jelas ya banyak yang banyak kesalahan pendapat itu terjadi karena orangnya nggak pernah nyoba, ngomong toh, percaya sama yang diomongkan di internet. Padahal sekarang zaman sudah berubah. Oli full sintetik itu sudah bukan grup 4 lagi yang bisa disebut full sintetik. Banyak pabrikan yang pakai bahan hydrotreat pun menyebut produknya sebagai full sintetik. Dan ini nggak hanya di merek ecek-ecek saja, tapi di merek terkenal. Orang nggak sadar bahwa istilah full sintetik itu nggak bisa jadi acuan. Jadi ngomong semi sintetik, mineral, full sintetik itu ya omong kosong lah ya. Ya sayangnya banyak orang yang nggak pernah eksperimen, nggak pernah coba-coba, tapi terus mengklaim bahwa itu benar. Dan ketika dibantah pakai eksperimen gitu, saya bantah gitu. Dia nggak punya dasar, cuma pakai ngomong, tapi dikasih data, kasih fakta, menolak, ya repot kan ya. Kalau ada orang seperti itu ya wis, bypass lah. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.